Oke, selamat siang Monsinyur, selamat siang Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Shalom. Senang sekali ya kita bertemu kembali pada siang hari ini. Kembali kami mengundang dan mengajak kita semua yang berada di dalam ruangan Zoom ini untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita sebagai umat Allah, memberikan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga kita mau menyatukan hati kita di dalam doa, dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, telah hadir bersama kita Monsinyur Pidiarto. Ya, saya yakin tentunya kita semua sudah mengenal siapa beliau. Monsinyur bukan pertama kalinya ya datang ke PD kami, sudah pernah ya Monsinyur. Waktu itu mungkin pas masa-masa sebelum pelantikan Monsinyur menjadi uskup ya. Kayaknya seperti itu, agak lupa ingat. Monsinyur masih di mute. Oh ya, minimal 3 kali. Ya, itulah. Pernah. Maka itu sungguh suatu kehormatan ya bagi kami PDKKIHS dan juga bagi teman-teman yang hari ini hadir atas kesediaannya Monsinyur hadir pada siang hari ini. Sungguh mungkin jam-jam segini adalah waktu istirahatnya Monsinyur ya, tetapi Monsinyur memberikan waktu istirahatnya bagi kita semua. Ya, terima kasih Monsinyur. Ya, topik hari ini juga sungguh menarik ya, 8 sabda bahagia. Kira-kira mungkin adalah kunci-kunci bagaimana kita bisa meraih bahagia itu. Mari kita nanti mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan dipaparkan oleh Monsinyur. Saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Seperti biasa, hari ini akan diawali dengan pujian penyembahan oleh tim pujian kami yang sudah siap untuk mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kemudian akan dilanjutkan firman oleh Monsinyur Pit. Kemudian rasanya nggak afdol ya kalau ada Monsinyur tapi kita tidak bertanya. Jadi nanti silahkan selama pengajaran berlangsung bagi yang ingin menanyakan silahkan langsung ketik di kolom chat karena waktunya tidak panjang, mungkin sekitar 30 menit. Jadi sekiranya ada pertanyaan langsung aja diketikkan di kolom chat. Kemudian akan dilanjutkan dengan pujian oleh tim pujian juga sebagai tanggapan akan firman pada hari ini. Kemudian akan ada foto bersama, pengumuman, kemudian ditutup dengan ditutup dengan doa penutup dan berkat dari Monsinyur. Jadi pastikan sebelum mendapatkan berkat dari Monsinyur kita tidak lift dulu, ya. Oke. Kalau bisa saya minta kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membuka kameranya supaya kita bisa berinteraksi ya satu dengan yang lain meskipun hanya di dalam Zoom, tetapi kalau dibuka kamera sepertinya kita ada bertatap muka gitu, jadi seperti PD yang real. Ya, terima kasih. Silahkan kita mau menikmati beberapa jam ke depan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita. Silahkan tim pujian. Terima kasih Tuti. Ya. Shalom Monsinyur, Shalom Suster, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dengan PDKKIHS di Singapura. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Saya percaya kalau siang hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun melalui Zoom, ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tanggapi sapaan Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Kita tanggapi undangannya dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari menyanyilah dari rumah dengan segenap hati dan segenap jiwa bersama-sama dengan kami di sini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Mari kita buka persekutuan doa siang hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa, kami bersatu hati datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersyukur Bapa untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau bersyukur Bapa, bukan hanya untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini, tetapi terlebih-lebih kami mau bersyukur Bapa, bahwa Engkau sekalipun tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Benar. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau selalu memberi kekuatan kepada kami, Kau selalu memberi perlindungan-Mu kepada kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah pada siang hari ini kami naikkan puji-pujian dan kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Inilah tanda syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan.
Dan kami mau menyerahkan acara PD kami mulai dari saat ini hingga kami selesai nanti ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga rindu Allah Roh Kudus untuk urapan-Mu. Dan biarlah kuasa kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, di rumah, di kantor, atau di jalanan, atau di mana saja Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus Kau mengurapi kami semua. Dan biarlah kami semua boleh mengalami kasih-Mu di tengah-tengah kami, di tempat ini. Biarlah kami semua boleh mengalami kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Bapa. Kami mau bersyukur atas perkenanan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau naikkan dan kami mengatakan, Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk selalu menyertai kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan segenap hati kita, dengan penuh keyakinan, kita katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. terima kasih Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan Tak kami. pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, mari kita bersama
bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita, Bersyukur untuk kepadamu, Tuhan kesetiaan-Nya, Yesus. untuk Kau sungguh Allah kebaikan-Nya, kami yang untuk luar kemurahan-Nya biasa. yang Dia curahkan Kami kepada bersyukur kita, kepadamu, untuk Tuhan. keselamatan, Kau Allah yang kehidupan setia, kekal yang Dia berikan Allah yang kepada selalu ada kita, bersama untuk dengan memberikan kami Roh semua. Kudus-Nya Kami kepada bersyukur kita, kepadamu, untuk selalu Tuhan Yesus. memimpin kita, Pada menolong saat kita. kami jatuh, Tuhan Kau menghibur angkat kita. kami Mari bersyukur kita sama-sama kepada Engkau, ya bersyukur. Tuhan. Terima Kau kasih sungguh Bapa Allah di yang siang luar hari biasa. yang bebas Allah yang kacamata tadi kami dari segala tidak pikiran dan kami. kami muliakan. Kau ada supaya Terima kami hidup dan kasih, mempunyai Tuhan. hidup di dalam Terima segala kasih, kelimpahan. Kau Untuk setia. memberkati kami Kau selagi setia kami selalu hidup. bersama dengan Terima kami. kasih Allah Berjalan Bapa, bersama Roh dengan Kudus. kami. Kami Terima bersyukur kasih, karena Tuhan. Allah seperti Terima Engkau. kasih, Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, Terima Tuhan. kasih, Kami memuliakan Hanya nama-Mu. kepadamu, Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mau lebih lagi ada bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau hadir, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Berada bersama-sama dengan Engkau. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bapa, kami percaya Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau yang hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati kami saat ini. Kami berterima kasih juga Bapa untuk siang hari ini. Kau berkati secara luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman dari Monsinyur Pidiarto
yang luar biasa yang siang hari ini berkenan untuk bersama-sama dengan kami untuk membawakan sabdamu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan, untuk berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Kiranya Bapa Allah Roh Kudus, kuat kuasa-Mu Tuhan melingkupi Monsinyur untuk setiap firman yang akan Dia taburkan kepada kami. Dan juga bagi kami Allah Roh Kudus, berikan kepada kami roh pengertian Tuhan, karena kami butuh untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengar ini tidak menjadi sia-sia, tetapi Kau mampukan kepada kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan Monsinyur berbicara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilahkan Monsinyur. Ya, mari kita dengarkan pembacaan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Monsinyur. Jelas. Matius 5, 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tema yang diminta pada saya pada sore hari ini adalah 8 sabda bahagia yang baru kita dengarkan. Pertama, saya ingin memberikan latar belakang. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu diberi nama khotbah di bukit. Karena memang Yesus sedang mengajar di atas bukit. Dia naik bukit, dia duduk, posisi seorang guru yang mengajar itu duduk, lalu dia menyampaikan ajaran-ajarannya yang merupakan ajaran mendasar bagi agama Kristen. Ini seperti undang-undang dasar suatu negara. Inilah konstitusi untuk kerajaan Allah di dunia. Yesus menyampaikan ajaran tersebut dari atas bukit, seperti Musa pada zaman dahulu menyampaikan firman-firman Allah
antara lain 10 firman Allah dari Gunung Sinai. Jadi Yesus mau dibandingkan dengan Musa yang dalam Perjanjian Lama menyampaikan hukum-hukum Allah. Sedangkan Yesus dari atas sebuah bukit menyampaikan hukum-hukum Allah yang berlaku untuk gerejanya. Ini sangat penting. Ini konstitusi. Ini ajaran yang paling mendasar. Nah, itulah konteks dari 8 sabda bahagia. Maka kita masuk dalam bagian yang penting dari Injil Matius. Yang kedua, sebagai pengantar umum, mengapa hanya 8? Sebab kalau dilihat pada ayat 11, ada juga kata berbahagialah. Kok tidak dihitung menjadi 9, lalu tambah 12, bersukacita dan bergembiralah, yang mirip-mirip, jadi 10 sabda bahagia. Jawabannya, tidak. Kita hitung 8 karena yang kita hitung itu yang berbunyi berbahagialah orang yang. Jadi orang ketiga. Ya, berbahagialah orang yang. Sedangkan pada ayat 11 sudah berubah menjadi berbahagialah kamu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, 8 sabda bahagia ini dimulai dan ditutup dengan kalimat yang sama. Saya bacakan pembukaannya. 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, jadi dibuka dengan suatu ucapan sabda bahagia dengan alasan karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, pada akhir dari sabda bahagia yang ke-8, yaitu pada ayat 9, ayat 10, kalimat yang sama kita temukan. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, ini semacam ada pembukaan dan penutupan yang sama. Jadi kita sepakat mengapa 8 karena banyak alasan. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa 8 sabda bahagia ini bisa dibagi menjadi 2 bait. Ya, bait pertama 4 sabda bahagia, terus bait keduanya 4 sabda bahagia. Ya, menarik ya. Kalau orang yang suka baca kitab suci, bait pertama, sabda bahagia pertama, 2, 3, 4, terdiri atas 36 kata Yunani. Dalam teks aslinya itu 36 kata. Bait kedua, sabda bahagia yang ke-5 sampai ke-8, juga 36 kata. Seakan-akan mau diciptakan keseimbangan dari 2 bait ini. Sampai kata-katanya pun diukur menjadi sama. Ya, bait pertama dan bait kedua. Berikutnya, baik juga untuk diketahui, 8 sabda bahagia ini terdiri atas 2 kelompok, 2 bait yang isinya berbeda. Apa beda antara 4 sabda bahagia pertama dengan 4 sabda bahagia yang berikutnya? Yang saya berikan itu pendapat yang tidak 100% benar, tetapi boleh dikatakan 90%-an benar. Ya. Ada 3 alasan. Pertama, pendapat pertama, 4 sabda bahagia yang pertama itu berbicara mengenai perubahan nasib. Perubahan nasib manusia. Dari miskin jadi bahagia. Dari menangis menjadi dihibur. Dari berduka cita menjadi dihibur. Dari lapar menjadi kenyang. Jadi ada perubahan. Bait kedua berbicara tentang
pemberian anugerah. Orang diberi anugerah Tuhan kalau melakukan sesuatu. Misalnya dikatakan orang yang suci hatinya. Anugerahnya apa? Melihat Allah. Orang yang membawa damai. Anugerahnya apa? Mereka akan dijadikan anak-anak Allah. Jadi bait pertama mengenai perubahan nasib manusia dari jelek menjadi baik. Bait kedua lebih bicara mengenai anugerah yang diterima orang kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu catatan berikut. Ya. Ada lagi. Bait pertama, sabda bahagia pertama, 2, 3, 4 itu semuanya berbicara lebih mengenai kegiatan manusia. Bukan kegiatan, malah terbalik. Mengenai sifat. Ya, sesuatu yang pasif, sifat. Orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya sifatnya miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita itu juga sesuatu yang pasif, ya. Saya berduka cita, tidak berbuat apa-apa, tapi saya berduka. Sedangkan bait kedua lebih menonjolkan kegiatan manusia. Ya, orang yang membawa damai, yang dianiaya oleh kebenaran karena kebenaran dan seterusnya. Itu pendapat yang kedua. Tidak 100% cocok saya katakan tadi, tapi oke lah 90-an itu ya cocok. Ya. Yang ketiga, bait pertama lebih menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan bait kedua lebih menyoroti hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi kalau kita bicara berbahagialah orang yang lemah, yang murah hati, saya ambil ya contohnya ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu suatu perbuatan terhadap sesama. Ya, itulah pembagian dan isi dari masing-masing kelompok. Ada 2 kelompok tadi. Dan ini memudahkan kita untuk menafsir. Kalau kita mengerti dasarnya dulu, mungkin nanti waktu menafsir kita juga bisa menafsir dengan baik. Setelah kita melihat jumlahnya 8, bisa dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing ciri dari tiap kelompok. Sekarang saya dengan waktu yang ditentukan 45 menit maksimal, akan mencoba menerangkan satu persatu. Ya, satu persatu. Baik, mari kita dengarkan apa yang diajarkan Yesus sebagai Musa baru yang diutus Tuhan untuk memberikan dasar-dasar hidup orang Kristen. Dia penuh wibawa, dia mengatakan dengan tegas, berbahagialah orang, ya, berbahagialah orang. Ini artinya Yesus menganggap orang yang disebut itu berbahagia. Jadi sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus mengatakan keadaan orang yang miskin di hadapan Allah itu sebagai sesuatu yang baik. Dengan kata lain, kalau saya mau mengubahnya gini, adalah baik keadaan orang yang punya sifat miskin di hadapan Allah. Jadi suatu pernyataan bahwa orang itu kalau mau bahagia harus begini. Saya mau memulai dengan suatu refleksi dulu, selain menafsir kata atau kalimat demi kalimat. Berbahagialah yang diucapkan Yesus itu merupakan pedoman bagi kita. Kita manusia ingin bahagia. Kita merindukan kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia? Semua ingin. Tapi persoalannya,
adalah di mana letak kebahagiaan itu? Siapa yang menentukan? Apa kriterianya? Kalau orang tidak beriman, mencari kebahagiaan menurut ukuran sendiri. Mencari seperti anak yang hilang, mengira kebahagiaan itu kalau lari dari rumah bapaknya dan berfoya-foya di luar negeri, itulah kebahagiaan. Ternyata dia menyadari pada akhirnya bahwa kebahagiaan yang dia cari itu palsu dan berakhir dengan penderitaan. Kalau kita mau bahagia sebagai ciptaan Tuhan, kita harus bertanya pada pencipta kita. Dia yang menentukan ukuran kebahagiaan. Dia yang menentukan tujuan hidup kita. Disitulah kita akan bahagia kalau kita sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Maka firman Yesus pada khotbah di bukit itu sangat menentukan karena kita mendengar sendiri apa yang dikehendaki Allah kalau kita mau bahagia. Nah, inilah pedoman yang diberikan Yesus. Cuman hanya diberi contoh 8 orang. Ya, 8 orang, tetapi ini merupakan sifat-sifat mendasar yang penting untuk menjadi bahagia. Mari kita sekarang masuk, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya ingin bahagia, ajarilah saya bagaimana cara saya bahagia. Bukan seperti apa yang dikatakan dunia. Kebahagiaan yang dikatakan dunia seringkali palsu, seringkali enak pada awal tetapi berakhir dengan sesuatu yang menyengsarakan. Dan jawabannya adalah 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahannya sebenarnya terlalu bebas, tetapi tidak salah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin beda-beda ya terjemahannya. Bahasa aslinya itu sebenarnya berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Ya, miskin di dalam roh. Tetapi terjemahan dari bahasa Indonesia LAI tidak salah. Karena tidak menyimpang dari arti asli. Ya. Saya terangkan sekarang mengapa Yesus menyebut orang yang miskin dalam roh atau miskin di hadapan Allah itu bahagia. Keadaannya baik. Harus saya terangkan bahwa di dalam Perjanjian Lama ada kata kaum miskin, kaum tertindas. Jadi ada satu kelompok yang tertindas, kelompok kecil, kelompok orang miskin yang tertindas, dan dianggap bahagia. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya harta benda, para janda yang miskin, anak-anak yatim piatu, dan masih ada contoh-contoh lain orang yang kecil tertindas. Ya. Mereka ini di dalam Perjanjian Lama dianggap kelompok yang saleh. Kenapa? Biasanya kalau orang mempunyai problem, kalau orang mempunyai penderitaan, kesulitan, lebih mudah ingat pada Tuhan daripada kalau orang yang sehat, kaya, tidak ada masalah. Ya. Karena itu, kaum tertindas yang disebut-sebut tadi dalam Perjanjian Lama, lama-lama identik dengan orang saleh. Karena mereka berseru kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan. Mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan. Orang kecil, yatim piatu, janda yang tertindas berseru kepada Tuhan karena merasa tidak berdaya.
Dan mereka merasa hanya Tuhan yang bisa menolong. Itulah yang namanya miskin di depan Tuhan. Orang yang rendah hati, yang tidak mengandalkan diri sendiri, tidak menyombongkan harta, kekuasaan, kedudukan, tetapi pasrah pada Tuhan, karena percaya pada Tuhan ada bantuan dan keselamatan. Nah, inilah kelompok dalam perjanjian lama. Karena mereka itu dekat pada Tuhan, saleh, maka mereka menjadi pemilik kerajaan surga. Artinya mereka akan masuk kerajaan surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya orang sombong di dalam perjanjian lama itu sangat dikecam. Ya, orang sombong itu menganggap diri bisa bekerja sendiri tanpa Tuhan, meremehkan Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, kalau saya memberi renungan pada umat lebih gampang, karena di kalangan umat ada yang miskin gitu ya. Saya akan mengatakan, Bapak Ibu yang miskin, maaf, yang bukan miskin saya katakan, tapi yang ekonominya lemah, kalau anaknya sakit, nggak akan telepon mau ke Singapura cari dokter mana ini ya. Kebetulan saya pakai, maaf ya, orang Singapura jangan tersinggung, ini bukan jelek, tapi hanya mau mengatakan fakta bahwa rumah sakit Singapura itu katanya penuh dengan orang Indonesia bagi yang punya uang. Sakit orang miskin bukan telepon dokter mana yang terbaik, nggak bisa, uang makan aja belum tentu bisa. Ya paling lalu pasrah, berdoa semoga Tuhan menyembuhkan anaknya. Tapi kalau orang kaya, flu biasa saja sudah langsung telepon, naik pesawat ke Singapura, ya. Mungkin tidak terlalu berbahaya penyakitnya, tapi bagi dia harus ke Singapura karena harus terjamin semuanya lebih bagus, ya karena mereka punya uang. Dan orang kaya yang seperti ini, saya kira tidak semua atau bahkan sedikit yang kalau sakit langsung berdoa novena minta sembuh. Enggak, karena punya duit ya itu tadi, langsung cari dokter yang terbaik. Sedangkan orang miskin pelan-pelan menjadi saleh karena di dalam kesulitannya mereka bisa apa? Ya bisanya berdoa. Karena itu orang yang miskin di hadapan Allah, miskin dalam rohnya, rendah hati artinya, disebut bahagia oleh Yesus. Hanya merekalah yang layak masuk surga. Sebab di surga tidak ada orang sombong. Tidak ada. Tuhan tidak bisa menerima orang sombong di surga. Di surga ada banyak orang miskin, ada banyak dokter, ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang bermartabat luhur, bangsawan, raja, tapi juga rakyat jelata. Tapi semua yang di surga pasti punya jiwa yang rendah hati, yang mengharapkan bantuan Tuhan dan tidak mengandalkan pada diri sendiri. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka akan menikmati surga yang membahagiakan. Nah, itu satu sabda bahagia ya sudah. Dan tadi saya katakan ini termasuk bait pertama kan? Bait pertama itu lebih menekankan sifat. Ya, sifat rendah hati, bukan suatu kegiatan. Lebih menekankan hubungan dengan Tuhan. Cocok ini. Kita teruskan dengan sabda bahagia yang kedua. Tidak semua akan mendetail seperti yang pertama ya. Karena ada pengulangan juga dalam sabda bahagia yang lain. Nanti dalam acara tanya jawab yang tadi katakan setengah jam bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Tapi kalau mau bertanya sesuatu yang di luar 8 sabda bahagia juga boleh, silakan.
kita masuk ke sabda bahagia yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita itu salah satu ciri orang miskin tertindas. Jadi sabda bahagia yang pertama dilanjutkan dengan sabda bahagia yang kedua. Berduka cita karena ditindas orang, karena mengalami penderitaan dan tidak punya apa-apa untuk menolong diri sendiri. Orang seperti ini sama dengan yang kelompok pertama tadi. Tentu lebih mudah untuk ingat Tuhan dan mohon penghiburan dari Tuhan sendiri. Karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka akan dihibur. Kalau ada kata dihibur, itu kan bentuk pasif. Siapa yang menghibur? Pelakunya siapa? Kalau dalam kitab suci ada kalimat pasif tanpa ada pelakunya, seringkali pelakunya adalah Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, siapa yang memuliakan nama Allah? Dalam Alkitab yang dimaksud adalah pelakunya itu Tuhan sendiri. Jadi yang menghibur orang berduka cita, yang saleh adalah Tuhan sendiri. Ini juga perubahan nasib ya, dari sedih menjadi terhibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 5 ini berbicara tentang orang yang sama dengan yang pertama. Orang lemah lembut, ya, itu bukan yang dimaksud orang kalau ngomong pelan sekali, ya, kalau berjalan pelan sekali. Bukan lemah lembut dalam arti itu yang dimaksud. Dalam bahasa aslinya, itu kata praise, bahasa Yunaninya itu sebenarnya sama dengan orang yang disebut dalam sabda bahagia yang pertama, yaitu orang miskin di hadapan Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak memakai kekerasan. Ya. Dan karena mereka tidak menggunakan kekuatan sendiri dengan kekerasan, melainkan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, mereka akan memiliki bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata memiliki bumi pada zaman Yesus punya arti mewarisi surga. Jadi bumi yang dimaksud bukan dunia kita ini. Mewarisi bumi itu punya arti mewarisi surga, masuk surga. Ya, saya coba membahasakan secara lebih mudah. Orang yang tidak menggunakan kekerasan untuk melawan orang yang menindas, tetapi lebih berserah diri kepada Tuhan, itulah orang yang lemah lembut. Dan karena itu mereka layak masuk surga. Jadi kalau kita balik seperti tadi, orang kaya berbeda dengan orang miskin dalam hati. Sekarang kalau yang lemah lembut, kebalikannya adalah orang yang main kekerasan. Ya, yang menggunakan kekerasan untuk mengubah situasi. Dan Yesus bukanlah orang yang mengajarkan kekerasan. Yang mau berbahagia harus bisa lemah lembut tanpa menggunakan kekerasan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa ini? Lapar dan haus itu gampang ya. Lapar dan haus itu artinya sangat merindukan.
Oh, saya lapar akan kasih sayang. Artinya saya membutuhkan dan merindukan kasih sayang. Tapi sekarang kalau lapar dan hausnya itu lapar akan kebenaran. Wah, ini menjadi sulit. Apa itu yang dimaksudkan? Lapar atau sangat merindukan kebenaran. Saya punya pendapat, kata kebenaran di sini dalam arti keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Saya ulangi, kata kebenaran berarti keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Itu dalam perjanjian lama, kata kebenaran sering punya arti begitu. Tapi untuk menerangkan sekarang, mungkin bukan waktunya. Untuk sementara percaya saja, kata kebenaran kalau mau diganti dengan keselamatan dari Tuhan, itu tidak salah dari segi tafsir Alkitab. Orang yang sangat rindu diselamatkan Tuhan, ya, itulah yang namanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenarannya Tuhan ini. Keselamatan dari Tuhan. Mereka itu tidak pernah akan kecewa. Mereka akan menerima yang mereka rindukan, mereka akan dipuaskan. Siapa yang berlari pada Tuhan untuk mohon keselamatan, tidak akan dikecewakan. Mereka itulah orang yang layak disebut berbahagia. Ya, itu mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita sudah melihat 4 sabda bahagia. Ya, masih ada 4 sabda bahagia berikut yang lebih menyangkut hubungan kita dengan sesama dan menyangkut kegiatan kita. Kita mulai dengan bait kedua, sabda bahagia yang kelima. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia, dikatakan orang yang murah hati, ya. Tetapi sebenarnya itu saya bacakan sebentar dalam teks lain ya, sebentar. Tolong ditunggu sebentar. Ayat 7. Ya, ayat 7. Kalau dalam bahasa Inggris itu hampir semua yang saya cek ya, semua menerjemahkannya dengan merciful, ya, merciful. Jadi murah hati itu jangan diartikan sosial, suka ngasih uang ke orang miskin, memberi makanan untuk orang miskin, itu juga murah hati. Tetapi lebih dalam dari itu, murah hati itu disebut merciful, orang yang bisa berbelas kasihan. Ya. Artinya yang mau mengampuni juga orang lain. Jadi kata murah hati harus diartikan lebih jauh daripada sekedar sifat sosial. Kalau orang punya sifat mengasihani sesama dan mau mengampuni sesama, yang merciful kepada sesama, itulah yang disebut bahagia oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka sendiri akan menerima belas kasihan. Kalau saya terjemahkan sesuai dengan bahasa yang sederhana, ya, seperti dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Nah, itu artinya bahasa Indonesia sehari-hari
menerjemahkannya dengan baik. Maksudnya, bukankah Yesus mengatakan berkali-kali dalam Injil Matius 2-3 kali bahwa orang harus mengampuni sesama supaya Allah mengampuni dosanya. Dan kalau kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, Bapamu pun tidak mengampuni dosamu. Itu diajarkan Yesus. Itulah inti dari kata berbahagialah orang yang murah hati, merciful. Sebab Allah juga akan merciful terhadap dia. Sebaliknya, orang yang pendendam, tidak mau menaruh belas kasihan, tidak memberi pengampunan, dan sebagainya, juga tidak diampuni oleh Tuhan. Dan orang yang pendendam, tidak bisa mengampuni, hidupnya tidak bahagia. Saya tahu ada artikel mengenai psikosomatis, penyakit badan yang disebabkan oleh sakit jiwa. Kan seringkali lebih banyak orang sakit itu karena jiwanya sakit, lalu mempengaruhi badannya. Dan katanya kalau dendam itu akibatnya untuk kesehatan manusia itu besar. Termasuk kanker. Penderita kanker juga cukup sering adalah orang yang punya masalah psikologis yang sangat besar dalam hal benci kepada seseorang. Itu menurut suatu artikel ya, saya percaya saja ya, ada kaitan antara penyakit badan dengan penyakit jiwa. Kembali pada sabda bahagia yang diajarkan Yesus, kita masuk ke sabda bahagia berikutnya, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu mungkin langsung berpikir, suci itu, oh, rajin ke gereja, rajin berdoa, tidak menyakiti sesama, tidak memfitnah, dan lain-lain ya. Artinya yang memang artinya arahnya ke situ. Suci hatinya bukan dalam arti orang yang rajin berdoa gitu saja, enggak. Orang yang tidak punya kesalahan besar kepada Tuhan, tidak. Dalam hal ini, suci hatinya lebih berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Bait kedua menyangkut hubungan dengan sesama. Maka, apa yang dimaksud dengan suci hatinya di sini adalah sifat manusia yang terbuka untuk sesamanya, yang menolong sesamanya, ya. Itu yang tampak dalam Mazmur ya. Kalau ada, kita ingat macam-macam orang yang suci hatinya itu kalau apa? Tidak memfitnah dengan lidahnya, yang mau menolong sesamanya. Jadi kata suci ini di sini lebih berarti bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kesucian yang berhubungan dengan sifat dan sikapnya terhadap orang lain. Ya. Oke, ini mungkin agak rumit, tapi nggak apa-apa, harus saya terangkan ya. Jadi sucinya itu harus dikaitkan dengan sifat-sifat sosialnya. Orang yang demikian akan melihat Allah. Melihat Allah itu artinya mengalami Allah, merasakan Allah. Dan disitulah letak kebahagiaan manusia kalau bertemu Tuhan dan merasa disapa Tuhan, merasa berhubungan dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tapi untuk itu orang harus tidak memfitnah dengan lidahnya, melainkan menolong sesama, ya, membantu sesama dalam banyak hal,
Itulah sifat yang dituntut oleh orang yang ingin melihat Allah. Sabda bahagia berikutnya. Tinggal sedikit waktunya, cukup. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terjemahan dari bahasa Indonesianya kurang pas. Saya ngedon sekarang. Gitu. Kurang pas karena sebenarnya kalau kita mau bahasa Inggrisnya lebih bagus. Peacemakers. Peacemaker. Bukan berbagai orang yang apa tadi itu membawa damai, tetapi membuat damai. Ya, lebih keras artinya, lebih jelas. Peacemaker. Orang yang tidak menimbulkan pertentangan dan percekcokan dalam kelompok. Orang yang bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Orang yang kehadirannya membawa sukacita bagi semua. Dan bukan menjadi troublemaker. Kalau dia datang, langsung bisik-bisik semua. Waduh, dia datang celaka ini. Hancur, rusak suasana kita. Ada orang yang kehadirannya tidak menyenangkan. Karena dia itu orang sulit. Yang menimbulkan seringkali perselisihan. Yesus menganggap orang berbahagia kalau mampu menciptakan damai. Ya, bahasa Inggrisnya sangat jelas. Peacemaker. Orang yang demikian itu mirip dengan Allah. Maka mereka itu disebut anak Allah karena mirip sifatnya dengan Allah. Allah itu suka damai, Allah itu menciptakan damai. Maka orang yang suka menciptakan kedamaian itu sungguh mirip Allah. Atau dengan kata kitab suci, bahasa kitab suci adalah anak Allah. Karena sifat orang tua mestinya menurun ke anak. Kalau orang tuanya bertengkar terus di rumah, jangan mengharapkan anaknya itu di luar juga pendamai, suka mendamaikan. Tidak, pasti juga bikin ribut gitu. Kalau orang tua di rumah bikin ribut, anak-anaknya juga suka bikin ribut. Karena anak akan mencontoh orang tua. Dan yang disebut bahagia justru orang yang tidak menciptakan percekcokan, melainkan perdamaian. Terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang Kristen sadar, menjadi murid Yesus harus memanggul salib. Ada penderitaan yang harus ditanggung. Karena itu, kalau orang mau menjadi pengikut Kristus, harus berani mengikuti Yesus, memanggul salibnya. Dan mereka itulah yang disebut bahagia. Karena boleh menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu, inilah 8 sabda bahagia. Sedangkan ayat 11 dan 12 itu hanya keterangan lebih lanjut dari ayat 10. Yang kita hitung hanya 8. Siapa yang menghayati 8 sabda bahagia ini sungguh layak masuk surga. Itulah yang mau diajarkan dalam 8 sabda bahagia. Sekian, saya kira sudah persis 45 menit. Ada waktu setengah jam untuk berdialog ya sebelum kita tutup. Ya, baik. Terima kasih Monsinyur. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Helen. Bagaimana dengan orang yang dibully atau diperlakukan kasar, baik oleh teman, keluarga, atau oleh orang asing? Tentu dia merasa marah, kesal, sedih, namun dipendam karena tidak bisa apa-apa. Apakah mereka ini orang yang termasuk orang yang berbahagia di hadapan Tuhan? Kalau dia dibully lalu marah hanya karena tidak bisa
melampiaskan kemarahannya, tidak bisa membalas dendam, dia menderita, bukan bahagia. Yang dimaksud Yesus dengan berbahagialah orang yang tertindas dan sebagainya adalah orang yang menerima keadaan itu. Ya, bukan seperti yang ditanyakan ini. Ini namanya bahasa Jawa ngempet ini, menahan diri ini. Itu menderita karena dia marah. Sedangkan yang disebut dengan miskin di hadapan Allah itu adalah orang miskin, tertindas tapi tidak melawan dengan kekerasan seperti pada sabda bahagia kedua kan, yang tidak memakai kekerasan itu yang bahagia, bukan yang tadi digambarkan. Malah berbahaya itu istri yang terus menahan diri, tidak marah. Suatu ketika kalau marah menakutkan. Suami juga menahan diri, tiba-tiba meledak. Waduh, sampai orang heran, mau gitu saja marahnya kok sebesar itu. Loh, jangan dilihat itunya. Sebelum-belumnya itu sudah berapa lama dia menahan diri. Nah, itu bukan bahagia itu. Ya. Semoga menjawab ya Ibu. Berarti yang dikatakan ini empunya kerajaan surga itu bukan di dunia ya, Monsinyur. Nanti begitu ya. Nanti mereka akan ya, tapi gini, saya baca ya kalau dalam bahasa Yunaninya itu semua akan ya. Semua akan. Ya. Jadi sebagian bukan akan tetapi sudah terjadi ya. Tapi kebanyakan akan. Mereka akan melihat Allah. Mereka akan ini. Itu terjadinya di surga. Kebahagiaan itu. Tapi syaratnya selama di dunia harus punya sifat-sifat yang digambarkan Yesus dalam sabda bahagia. Itu tegasnya. Cuman bahkan sudah sejak di dunia ini orang yang menghayati sabda bahagia sudah mulai merasakan kebahagiaan. Sudah mulai. Tapi kalau tadi ditanya apakah ini urusan surga, saya harus menjawab semua atau hampir semua pakai bentuk akan, yang bahasa Inggrisnya for, they shall, they will, ya. Karena bahasa Yunaninya akan. Maka kepenuhan dari kebahagiaan yang dijanjikan di sini hanya bisa dinikmati di surga. Tapi surga itu dimulai sudah sejak saat kita hidup di dunia. Ya, terima kasih Monsinyur. Ada pertanyaan dari Bapak Hero. Jadi 8 sabda bahagia ini adalah syarat cukup untuk masuk surga. Setelah syarat perlu yaitu percaya kepada Kristus dan dibaptis. Apakah 8 sabda bahagia ini juga harus diaplikasikan atau dilakukan untuk dapat bahagia dalam kehidupan di dunia fana ini? Ya, harus. Orang percaya pada Yesus, dibaptis, mendapat keselamatan, kan menjadi pengikut Yesus, ya kan? Nah, sebagai pengikut Yesus kan harus mengikuti ajaran gurunya. Dan yang saya katakan di sini, ini ajaran utama dari guru kita. Ya. Logis itu. Cukup sulit ya, Monsinyur, masuk surga. Kata Yesus kan jalannya sempit. Iya. Ya kan, kata Yesus kan jalannya sempit. Tidak banyak yang melewati. Ya memang, tidak gampang masuk surga. Betul, saya setuju. Nah, jadi orang Kristen tidak gampang juga kan. Yesus nanti dalam sabda bahagia, ini kan saya katakan, undang-undang dasar agama Kristen, itu Matius pasal 5, 6, 7. Kan kita hanya ngambil awalnya saja. Nanti kalau kita teruskan, berdoa bagi musuh. Ya, mendoakan musuh. Bayangkan itu. Gampang enggak jadi orang Kristen? Enggak. Gampang. Enggak gampang. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tony. Selamat siang, Monsinyur. Kalau korban kejahatan dan tidak bisa memaafkan, seolah sudah jatuh ditimpa tangga.
Tuhan sudah membiarkan kejahatan terjadi, malah kemudian menuntut korban untuk memaafkan. Padahal tentunya harapan korban Tuhan memberikan keadilan. Bagaimana menanggapi ini, Monsignor? Ya, sekarang ukuran dunia, ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Tuhan. Ukuran manusia, orang yang ditipu orang, mestinya harus dipulihkan hartanya yang diambil orang itu. Orang yang misalnya dihina, difitnah, harus dipulihkan. Ternyata sama Tuhan Yesus, orang yang difitnah, tertindas, dan sebagainya kok malah tidak boleh melawan dengan kekerasan, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Ya itu yang menjadikan kita sulit menjadi orang Kristen, karena ukurannya ternyata ukuran Yesus itu beda. Ya, apa yang dikatakan dunia, berbahagialah orang kaya yang punya segala-galanya. Itu yang dicari, karena mereka mengira itulah letak kebahagiaan manusia. Tapi Yesus malah dalam Injil Lukas loh ya, lebih keras lagi. Berbahagialah kamu yang miskin. Nanti ditambah, celakalah kamu yang kaya. Ukuran Yesus memang seringkali nggak cocok dengan pikiran kita. Ya, ya itu, ya jangan beda. Ya, memang berat, tapi ya itulah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria Dinata. Monsinyur, saya mau bertanya, bagaimanakah kita dapat membantu sesama kita yang LGBT untuk dapat memiliki penghayatan 8 sabda bahagia ini di dalam kehidupan mereka? Ya, hal yang amat sulit ya. Ini menjadi perdebatan juga, tetapi yang jelas, saya yakin gereja tidak membenci kelompok ini, melainkan mendampingi dan mencoba memahami betapa sulitnya situasi mereka. Nah, asal mereka yang punya, menurut kita, suatu pengalaman yang beda dengan manusia normal. Seperti kalau yang gay ya, dan yang gay itu ya, laki dengan laki. Ya dia tidak bisa mencintai perempuan, dia senangnya dengan laki. Nah, gereja mendampingi mereka dan meyakinkan mereka bahwa dalam keadaan seperti ini, kamu tidak bisa mencintai lawan jenis, tapi mencintai sesama jenis, tetap ada keselamatan dari Tuhan bagi kamu. Asal kamu beriman, asal kamu tidak melakukan kejahatan dan lain-lain. Jadi pendampingannya hanya mengatakan ini situasinya memang lain, sulit, tetapi Tuhan tidak akan memperlakukan mereka itu dengan perbedaan sikap sama. Kalau mereka suci, ukuran mereka suci ya masuk surga. Rendah hati ya masuk surga. Ya enggak? Ya. Itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Stephen. Selamat siang, Monsinyur. Jadi bagaimana dengan orang yang selalu meledak-ledak jika ada hal yang tidak berkenan di dalam hatinya saat itu, namun setelah itu cool down dan bisa seperti biasa lagi, atau seperti orang yang ekstrovert? Bagaimana Monsinyur menanggapi ini? Orang ekstrovert itu tidak perlu sama dengan orang yang suka meledak-ledak. Ekstrovert artinya cuma orang yang terbuka kepada sesama, sedangkan introvert orang yang tertutup, tidak mau membuka diri, tidak suka cerita ke orang lain, semua dipendam. Nah, tapi ekstrovert memang seringkali mungkin mirip dengan orang yang tadi itu ya, meledak-ledak gitu ya katanya ya. Iya, meledak-ledak. Tapi cepat surut juga. Iya, pada saat biasanya itu meledak-ledak. Ya. Tapi kalau sudah surut sih ya sudah balik lagi seperti normal. Ya, ini enggak bisa dihubungkan dengan sabda bahagia karena itu hanya sifat ya. Sifat manusia. Orang yang meledak-ledak itu cepat menyesal, lalu minta maaf, selesai, ya selesai.
Ini saya kira termasuk orang yang ya apa ya, nggak tahu menghubungkannya dengan sabda bahagia kurang pas ya. Itu hal yang agak beda. Ya, sulit dihubungkan. Yesus tidak bicara mengenai orang yang meledak-ledak di sini, maka saya tidak bisa menghubungkan. Ya, baik. Dari Ibu Iin, pada sabda bahagia yang kedua, berbahagialah yang berduka cita, karena akan dihibur. Penghiburan apa yang akan kita dapatkan, Monsinyur? Karena situasi saat itu pasti sedang sedih banget. Apa yang kita rasakan kalau ada penghiburan? Tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dengan memberikan contoh. Para rasul, dalam kisah para rasul, berapa kali dipenjara, dipukuli, dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan bersukacita karena boleh menderita karena Tuhan Yesus. Ya, banyak orang yang dalam pandangan mata manusia itu menderita, dan memang harusnya menderita. Tetapi karena imannya, mereka mengalami sukacita yang nggak bisa digambarkan. Ya, ada orang yang memberi kesaksian begini. Melihat seorang pasien yang belasan tahun di tempat tidur, kan menderita. Siapa yang tidak mengatakan belasan tahun di tempat tidur itu menderita? Pasti menderita. Lalu orang ini mau menghibur, datang, mau memberikan penghiburan rohani. Mungkin nyanyi-nyanyi dulu. Untuk menggugah jiwanya, nyanyi-nyanyi dulu, mau menghibur, tapi mereka pulang dengan malu. Justru yang besar imannya, dengan penuh sukacita, wajah berseri, itu justru yang sakit. Kok bisa? Pasien belasan tahun malah mempermalukan orang yang mau menghibur dia. Begitu banyak contoh orang yang meskipun menurut ukuran manusia itu mestinya sedih, ya sedihnya tentu sedih, tapi punya sukacita dalam Tuhan yang ya tidak bisa digambarkan. Itu berasal dari Tuhan. Maka Paulus juga mengatakan supaya dia yang sangat menderita tetapi mendapat penghiburan banyak dari Tuhan di dalam penderitaannya, menghibur orang lain dengan harapan orang lain yang menderita seperti dia juga memperoleh penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Gitu. Jadi lebih pada bisa dirasakan begitu ya, Monsinyur ya? Ya, bisa dirasakan dan agak bertentangan dengan keadaan manusia. Kalau secara manusiawi kan orang sakit kan artinya menderita. Tapi kok bisa bahagia malah menghibur orang yang mendoakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tony yang tadi, Monsinyur, mungkin akan sedikit melanjutkan ya. Untuk kejahatan serius, bagaimana Monsinyur? Misalnya seperti pelecehan oleh tokoh agama, perkosaan, pembunuhan. Saya membaca sabda bahagia lebih adalah hiburan untuk mereka yang mengalami kondisi buruk, bukan seolah syarat masuk surga. Begini ya, tidak semua bisa kita masukkan ke sabda bahagia. Sabda bahagia saya sudah terangkan ya, itu artinya. Tetapi sekarang pertanyaan Pak Tony tadi itu, orang menderita kok malah suruh mengampuni. Kan mereka minta keadilan dari Tuhan. Yesus pun orang baik. Yesus dipukuli, diludahi, bahkan dihukum mati dengan kejam sekali. Tapi dia bisa memaafkan dan mendoakan mereka yang menganiaya dan akan membunuh dia. Stefanus juga sama. Dirajam dan keadaan begitu mengampuni. Nah, itu memang sikap heroik yang sulit. Tidak semua orang bisa. Tapi Yesus mengajarkan itulah
idealismenya orang Kristen. Tetapi sekarang kembali kepada pertanyaan Pak Tony, mendampingi orang yang mendapat pelecehan dari tokoh agama dan sebagainya. Ya, ini satu perkara ya, bahwa itu menyakitkan, itu jelek. Saya tahu. Tetapi kalau kita mendampingi mereka ya mestinya mengarahkan, tidak membenarkan perbuatan dari orang itu, tidak membenarkan orang yang melecehkan dia, tidak. Tetapi tidak membawa dia untuk seperti di Eropa dan Amerika malah membakar-bakar untuk balas dendam dan menuntut. Nah, pelecehan seksual di negara-negara yang maju malah menjadi konsumsi ahli-ahli hukum karena mereka mendapat banyak uang dari kasus-kasus seperti ini dan merampok gereja karena ada yang sudah 50 tahun yang lalu katanya misionarnya karena dia merasa dilecehkan pastornya. Pastornya sudah hampir mati, pikun, tidak tahu apa-apa, sekarang mau dibawa ke pengadilan. Fair enggak ini? Ini baru terjadi ini. 50 tahun yang lalu terjadi, sekarang karena hukumnya membuat mereka bisa menuntut dan sebagainya, banyak yang dituntut. Bagaimana bisa membuktikan? Mau ditanya saja seringkali saya tidak ingat apa-apa. Tapi mengatakan 50 tahun yang lalu pastor ini melecehkan saya dan sebagainya. Dan itu konsumsi dari ahli-ahli hukum sekarang. Nah, pendampingannya kalau saya sekali lagi tidak membenarkan sedikit pun perbuatan dari tokoh agama atau klerus atau apapun lah. Tidak. Tetapi tidak membawa mereka untuk masuk dalam penderitaan lebih dalam dengan marah dan menuntut balasan, menuntut uang sekian yang tidak masuk akal, itu akan menjadi makin berat dan mungkin tidak menyelamatkan dia juga ya kalau dia memanfaatkan penderitaannya ini untuk memeras. Ya. Jadi tidak bisa saya jawab secara memuaskan kalau titik tolaknya hanya kasihan loh dia itu. Dia dilecehkan, dia menderita, dia ditindas, dia diperlakukan jahat oleh orang lain. Dia kan korban. Korban kok enggak dibantu Tuhan dengan menghukum musuhnya. Nah, ya, Tuhanlah yang akan mengadili. Kalau dia sendiri mengatakan, saya menyerahkan pengadilan ini pada Tuhan, nah itu lebih sesuai dengan kitab suci. Ya, berarti kembali lagi kepada nantinya ya, Monsinyur. Ya, yang akan mengadili itu Tuhan sendiri ya. Ya. Ini mulai panas, banyak sekali pertanyaan yang mulai masuk. Oke, pertanyaan dari Ibu Susan. Monsinyur, apakah 8 sabda bahagia ini juga bisa dikatakan hukum cinta kasih dan bisa dirangkum juga menjadi hukum Tuhan yang utama, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sesama? Pada akhirnya bisa diringkas menjadi cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Sebenarnya bisa. Ya. Monsinyur Pris ya. Halo. Martina, senyum-senyum. Kenapa? Nunggu Monsinyur. Iya, frozen. Oh. Ya, hilang, putus. Katanya keluar tuh, itu tunggu sebentar nanti. Oh iya deh, kita tunggu sebentar ya. Kasih tahu ya Susan kalau sudah masuk ya. Mic-nya belum dibuka, Bapak Monsinyur. Oke, sudah jadi masuk ya. Oh iya. Bolehlah kalau mau diringkas menjadi itu
cinta kepada Allah dan kepada sesama boleh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hiro. Monsinyur, sebenarnya arti bahasa aslinya bagaimana untuk isi dari bagian doa Bapa kami? Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Apakah ada salah penerjemahan dari gereja ataukah salah pemakaian istilah oleh Rasul Matius dalam saat menulis Injil? Apakah doa Bapa kami akan direvisi untuk bagian itu? Ya, doa Bapa sudah kami direvisi. yang, Ya, oke. Sudah direvisi oleh Paus, tetapi belum dipakai di Indonesia ya. Kalau bahasa Yunaninya sebenarnya terjemahnya tidak salah. Ya, saya akan tunjukkan bahasa Yunaninya bagi yang ingin tahu, tapi kalau tidak tahu nggak apa-apa, saya hanya mau mengatakan ya, saya ayat pasal 6 ayat 13 yang menjadi masalah ya. Gini, kalau bahasa Yunaninya kai itu artinya dan, me jangan, eis enenkes membawa masuk kami ke dalam eis pairasmon. Jadi kata Yunaninya sungguh-sungguh berarti membawa masuk. Tidak ada kesalahan terjemahan sebenarnya. Tapi Paus berkata, masa Tuhan yang mencobai kita? Nggak mungkin lah, maka diganti-ganti. Tapi kalau mau jujur aja, bahasa Inggrisnya, saya karena di sini orang Singapura, tinggal di Singapura tentu lebih lebih familiar dengan bahasa Inggris ya, dengan ini. Saya bacakan terjemahannya. Semua. Lead us not into temptation. Itu 2-3. Do not subject us to the final test. Do not subject us. Do not lead us. Do not lead us. Do not bring us. Terjemahan yang begitu banyak dari macam-macam bahasa memang sesuai dengan bahasa Yunani. Eis enenkes itu artinya membawa masuk. Tapi karena Paus mengatakan masa sih Tuhan membawa masuk, lalu diubah. Padahal kalau mau lihat dalam perjanjian lama, memang Tuhan mencobai. Nah, mencobai manusia itu berarti membawa manusia dalam pencobaan. Tapi tidak pernah mengatasi kemampuannya. Tuhan mencobai ya. Saya tidak merasa ada yang salah kalau Tuhan itu mencobai manusia. Tapi kita kan taat pada Paus, ya sudahlah Paus menganggap diganti saja ya diganti silahkan. Tapi pertanyaan dari ini kan gimana sih bahasa Yunaninya? Bahasa Yunaninya sangat jelas. Eis enenkes itu artinya jangan masukkan kami, ya. Eis enenkes ya, to carry inward, bring in. Itu dalam kamus kata itu berarti bring in. Eis itu into. Ya, eis itu bahasa Yunani into. Ya. Lalu yang phero, enenkes itu dari kata phero itu membawa. Jadi membawa to bring into. Enggak ada salahnya terjemahnya. Memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Tuhan itu kadang memang memasukkan kita dalam pencobaan. Daud dicobai Tuhan. Abraham dicobai Tuhan untuk membunuh anaknya. Apanya yang salah? Iya. Iya enggak? Iya. Tapi saya sebagai orang Katolik, uskup Katolik, Paus meminta diganti, ya saya ganti kalau perlu, ya. Jadi Iya. no problem. Ya, semoga menjawab ya Pak Hiru. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eti. Sejak usia berapakah kira-kira seorang anak dapat mulai mengerti 8 sabda bahagia ini? Di satu pihak, di sekolah, anak-anak diajarkan untuk berprestasi atau berkompetisi. Sementara kita harus mendampingi dengan teladan orang tua dalam menjalani 8 sabda bahagia. Bagaimana kira-kira menyampaikan atau mengarahkan ini semua kepada anak-anak? Saya rasa kalau gereja dulu mengizinkan anak menerima komuni mulai umur 7 tahun, gereja menganggap mulai 7 tahun anak sudah bisa
diajar sedikit-sedikit apa yang benar, apa yang salah. Anak kelas 1, kelas 2 dikatakan, tidak boleh mencuri. Itu punya orang, enggak boleh dicuri. Sudah diajarkan. Kapan lagi? Ditunda lagi sampai kapan? Termasuk untuk beriman kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk lari ke Tuhan, minta-minta pertolongan. Sudah dimulai ketika anak sudah pakai akal budi. Dan itu saya kira umur 7 pun sudah bisa. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Monsinyur. Ya. Dari Bapak Hiro, apakah berdosa berat jika mempertanyakan atau protes atau ngambek pada Tuhan? Apakah dianggap dosa berat? Kalau ngambek hanya waktu emosi aja, enggak lah, ya. Enggak. Tapi kalau ngambeknya terus, ya salahnya sendiri. Siapa? Sendiri, ya. Nabi Yeremia, saya mau cobain ya. Nabi Yeremia itu pernah mengatakan Tuhan itu sungai yang airnya curang. Wah, Tuhan ini dianggap curang. Dianggap menipu dia. Saya mungkin tidak langsung menemukan karena sudah berapa lama saya tidak cari ayat itu. Tapi Yeremia pernah mengeluh kepada Tuhan dan menganggap Tuhan itu sangat tidak fair. Ini contohnya yang saya lihat sekarang Yeremia pasal 19. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Jabatan yang diberikan Tuhan Nabi itu tidak enak. Ya, seperti uskup agung diberi palium, lambang dia itu kayak diberi belenggu gitu. Para uskup diberi salib. Semua jabatan itu ada resikonya, dan Nabi Yeremia sebagai nabi merasa amat tertekan oleh jabatannya. Maka dia marah kepada Tuhan. Bahkan pernah mengatakan lebih baik tidak pernah lahir lagi. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku, dan seterusnya ya. Terus di suatu tempat dia mengatakan, engkau itu seperti sungai yang airnya tidak bisa kupercaya, yang curang. Ya. Ini ya nanti gampang bisa dicari dengan mudah sebenarnya. Ada itu di kitab Yeremia. Tapi kan setelah itu dia disapa oleh Tuhan. Kamu mau enggak jadi nabi saya? Lalu dia berhenti marah, ya, lalu dia kembali menjadi nabi. Jadi marah sebentar-sebentar pada Tuhan, seperti Musa juga pernah marah. Saya sudah setengah mati, kamu kok masih begini, umatmu kok masih begini, mati saja saya, bunuh saya. Ya, itu kan sebentar aja, tapi jangan lama-lama. Ya, itu hanya emosi sesaat, bukan dosa berat kalau kita hanya mengungkapkan emosi sesaat, tapi segera kembali. Ya, itu. Ya. Oke, ya, terima kasih Monsinyur. Hampir semua pertanyaan bisa dijawab ya. Mohon maaf kepada Ibu Herta dan Ibu Juliati yang pertanyaannya tidak bisa dijawab karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Ya, terima kasih bagi yang sudah bertanya, dan sekarang waktu saya kembalikan ke tim pujian. Terima kasih, Miss. Supaya lebih menyerap. Terima Supaya kasih. lebih menyerap ya, tadi 8 sabda bahagianya kita nyanyikan bersama-sama yuk. Terima kasih. Blessed are they, the poor in spirit, there is the kingdom of God. Blessed are they, full of sorrow, they shall be consoled. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you.
Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they, the lowly ones, they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who show mercy, mercy shall be theirs. Blessed are they, the pure of heart, they shall see God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who seek peace, they are the children of God. Blessed are they who suffer in faith, the glory of God is theirs. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are you who suffer hate, all because of me. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom, shine for all to see. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Yours is the kingdom of God. Yours is the kingdom of God. Sekarang saya mau bacakan pengumuman ya sebelum kita akhiri acara ini. Sundari tolong tayangkan. Oke. Pertama-tama kami PDKKIHS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okam atas kehadiran dan pengajarannya hari ini.
Ayo kasih jempol, 2 jempol semuanya, buka kamera kasih jempol untuk Monsinyur. Oke. Terima kasih Monsinyur. Terima Juga kasih untuk kembali. ya, terima kasih. Untuk Terima kasih suster, semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih jempol juga untuk diri kita masing-masing. Ya. PD selanjutnya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober. Akan dibawakan oleh enggak ingat namanya, sebentar ya. Akan dibawakan oleh Romo Dionisius Risa Aditya Okam dengan tema Berperang Bersama Roh Kudus. Link Zoom, meeting ID dan password akan menyusul. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerima undangan secara private ya, silahkan menulis nomor handphonenya di kolom chat. Kita mau foto dulu bersama-sama. Setelah itu Monsinyur, kami mohon setelah foto bersama untuk mendoakan doa penutup dan memblessing kita semua ya Monsinyur. Mari, ada satu ketinggalan dari PD Malam. Oh ya, sorry. Hari Jumat besok kita ada PD anak-anak youth jam 7.45 dengan tema I am not enough. Dibawakan oleh Bapak Yohanes. Silakan bergabung dengan PD malam kami. Ya. Ya. Oke, Tuti. Ya, sudah. Thank Ya. you. Susan, tolong fotoin kita semua, Susan. Oke, teman-teman silakan buka kameranya. Kita mau foto bersama ya. Berikan senyum yang terbaik. Ada 6 halaman. Tunggu satu-satu ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, Tahan. 3. Sebanyak nih yang boleh buka kamera nih. 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Ya, Susan. Saya persilahkan, Monsinyur. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan sebagai penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami Putramu sendiri yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan. Dia telah mengajar kami bagaimana kami dapat mewarisi kerajaan surga. Memang tidak mudah, memang kami manusia yang lemah, seringkali menghendaki yang lain. Tetapi apa yang dipikirkan dunia memang sering bertentangan dengan apa yang Engkau pikirkan ya Tuhan. Mampukan kami untuk semakin mengerti dan mampukan kami untuk melaksanakan apa yang sulit bagi kami. Moga kami bahagia. Bahagia bukan karena kami mencari sendiri, tetapi karena kami mencari apa yang Kau sebut bahagia. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga kami masing-masing, pekerjaan dan usaha kami. Sekarang kami mohon berkat-Mu atas diri kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga, pekerjaan dan usaha diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Ya. Monsinyur. Sama-sama. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Teman-teman menyapa Monsinyur. dan teman-teman Dan semua. teman-teman semua. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Jumpa lagi. Sama. Terima kasih, Monsinyur. Saya live ya. Oke. Ya, terima kasih.